Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yolanda dengan NIM 2005520054 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang telah saya lakukan untuk memenuhi syarat tugas akhir kelulusan. Penelitian ini berjudul Pengaruh Agresivitas Pajak, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022. Untuk yang pertama, terdapat latar belakang, yaitu persaingan dalam perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman dapat dikatakan sangat ketat dikarenakan banyak sekali perusahaan yang berfokus pada bidang tersebut. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kinerjanya dan meningkatkan pangsa pasarnya guna meningkatkan kesejahteraan pemilik dan pemegang saham dan dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persaingan antar perusahaan manufaktur mendorong mereka untuk terus meningkatkan kinerjanya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu agresivitas pajak, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Nilai suatu perusahaan seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengukur keberhasilan dan menanamkan kepercayaan di antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Ketinggian perusahaan mencerminkan pemenuhan dan kesejahteraan bersama para pemangku kepentingan. Yang berikutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Yang kedua untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berikutnya yaitu terdapat landasan teori. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal adalah bidang studi menarik yang menyelidiki seluk-beluk bagaimana sinyal ditransmisikan dan diproses. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai model, matematika, dan teknik untuk menganalisis dan menafsirkan sinyal. Pada peneliti di bagian ini mendedikasikan waktu dan upaya mereka untuk mengungkap prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku sinyal, membuka jalan bagi kemajuan dalam sistem komunikasi. Yang kedua, terdapat teori agensi, yaitu teori keagenan menggali pembagian tanggung jawab pada suatu perusahaan, khususnya antara manajemen dan kepemilikan, berupaya untuk menjelaskan peran berada yang dimainkan oleh manajer dan pemegang saham. Konsep teori keagenan menggali pembagian tanggung jawab dalam suatu perusahaan, khususnya antara manajemen dan kepemilikan. Hal ini berupaya untuk menjelaskan peran berbeda yang dimainkan oleh manajer dan pemegang saham. Kemudian, kerangka berpikir yaitu yang pertama, agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan mengacu pada strategi perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Yang kedua, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi, berarti total hutangnya melebihi total asetnya. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi profit suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Yang terakhir, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, jika semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dijelaskan dalam bentuk angka-angka dengan populasi perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI tahun 2020 hingga 2022 dan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda yang diolah oleh software SPSS 25. Pada penelitian kali ini, setelah melakukan beberapa pengujian mulai dari analisis deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, dan uji regresi linear berganda yang telah lolos, maka dapat dilanjutkan dengan adanya uji R-square. Dari perhitungan pada tabel di atas, diperoleh nilai adjust R-square sebagai berikut, yaitu 0,114 atau 11,4%, yang artinya dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu agresivitas pajak, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan hanya 11,4% dan sisanya 88,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model
model regresi penelitian ini. Berikutnya terdapat hasil uji T sebagai berikut, yaitu agresivitas pajak dengan CETR mendapatkan hasil signifikan 0,247 yang mana lebih besar dari 0,05, maka hipotesis tersebut ditolak. Yang kedua, leverage dengan rumus DAR dengan signifikan 0,728 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Dan ROA dengan signifikan 0,045 kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dan size dengan nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,05, maka hipotesis tersebut ditolak. Yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan, agresivitas pajak atau CETR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, leverage atau DAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas menggunakan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan dengan size berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sekian video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Semoga videonya bermanfaat. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.